Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan pembelajaran Bu Guru, yaitu pada kelas 5, tema 5, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita melakukan tepuk semangat. Kita mulai ya. Tepuk semangat. 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 Sudah semangat ya? Tujuan pembelajaran kita adalah dengan membaca intensif, siswa dapat mengetahui kedudukan makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Yang kedua, dengan melihat gambar, siswa dapat membuat rantai makanan pada suatu ekosistem. Kita mulai dari rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Nah, apa ya peran makhluk hidup dalam rantai makanan? Peran makhluk hidup dalam rantai makanan ada 3. Yang pertama, produsen. Yang kedua, sebagai konsumen. Yang ketiga, sebagai pengurai. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya, tumbuhan hijau dan ganggang. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya, hewan. Yang ketiga yaitu pengurai, adalah makhluk hidup yang menguraikan makhluk hidup yang telah mati. Atau biasanya disebut dengan dekomposer. Dekomposer antara lain ada cacing, bakteri, dan jamur. Peran makhluk hidup di dalam rantai makanan ini membentuk menjadi piramida rantai makanan. Peran makhluk hidup di dalam rantai makanan ini membentuk menjadi piramida rantai makanan. Dalam piramida makanan, perannya yaitu sebagai produsen. Produsen di sini meliputi seluruh tumbuhan hijau. Contohnya rumput, ada jagung, ada berbagai macam buah-buahan dan biji-bijian yang berasal dari tumbuhan. Yang berikutnya adalah konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 meliputi hewan herbivora atau omnivora. Hewan herbivora adalah seperti pada pembelajaran sebelumnya, yaitu hewan yang makanannya berupa tumbuhan, atau juga omnivora. Omnivora adalah hewan yang makan segalanya, baik berupa tumbuhan maupun hewan. Contohnya yaitu hewan kelinci, hewan sapi, kemudian kerbau, dan lain-lain. Berikutnya, konsumen tingkat 2. Meliputi hewan-hewan karnivora, di antaranya seperti pada gambar yaitu ular. Kemudian ada juga kucing. Kemudian berikutnya yaitu konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak, yaitu terdiri atas burung elang, kemudian harimau, dan lain-lain. Perhatikan rantai makanan berikut. Yang pertama yaitu tumbuhan. Tumbuhan sebagai produsen. Artinya tumbuhan hijau yang memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Yang kedua, tumbuhan itu dimakan oleh tikus atau sebagai konsumen pertama, yaitu hewan herbivora atau omnivora yang memakan produsen secara langsung. Itu adalah konsumen tingkat 1. Kemudian ular sebagai konsumen tingkat 2, yaitu hewan karnivora yang memakan konsumen tingkat 1. Kemudian yang
nomor 4 adalah burung elang. Burung elang sebagai konsumen tingkat 3. Artinya, hewan karnivora yang memakan konsumen tingkat 2. Kemudian, burung elang mati diuraikan oleh pengurai atau dekomposer, yaitu organisme yang menguraikan konsumen tingkat 3 yang sudah mati. Hasil penguraiannya menjadi sumber makanan bagi tumbuhan atau sebagai pupuk. Ya, ingat tadi pengurai diantaranya adalah jamur. Dalam rantai makanan terjadi aliran energi. Aliran energi adalah proses berpindahnya energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Energi tersebut kemudian akan berpindah saat makhluk hidup tersebut dimakan oleh makhluk hidup lainnya. Perhatikan, ada gambar matahari. Matahari sebagai sumber utama energi makhluk hidup. Tanda panah, selanjutnya tumbuhan hijau, misalnya padi, dimakan oleh tikus. Tumbuhan yang dimakan oleh konsumen 1 dan menjadi sumber energi bagi konsumen tingkat 1 tersebut. Konsumen tingkat 2 dan menjadi sumber energi bagi konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 dimakan oleh konsumen tingkat 3 dan menjadi sumber energi bagi konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 tidak ada yang makan sehingga dia mati sampai tua kemudian mati. Nah, jika makhluk hidup konsumen ketiga tersebut mati, maka energi akan berpindah ke pengurai. Nutrisi dari pengurai akan diserap oleh tumbuhan sebagai pupuk. Pupuk akan menyuburkan tumbuhan hijau. Ayo coba kita buat rantai makanan dari hewan-hewan berikut ini. Juga tumbuhan yang sudah Bu Guru daftar. Nah, ada jagung, ada mangga, kemudian kelelawar, sapi, harimau, tikus, kucing, burung pipit, serigala, rumput, kelinci, ular, dekomposer, burung gagak, ayam, dan musang. Coba kita buat rantai makanan. Nah, Bu Guru beri waktu ya, 10 menit untuk kalian membuat rantai makanan dari hewan-hewan tadi. Yang pertama yaitu jagung. Ya, betul. Jagung dimakan oleh ayam. Ayam dimakan oleh musang. Musang dimakan oleh harimau. Harimau mati dimakan oleh jamur atau diuraikan oleh jamur. Nah, yang kedua, contoh lainnya yaitu dari mangga. Ya, betul. Buah mangga dimakan oleh burung. Burung dimakan oleh serigala. Serigala dimakan oleh jamur. Nah, itu adalah beberapa contoh rantai makanan yang telah kita pelajari. Kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Yang kedua, kedudukan makhluk hidup dalam rantai makanan, yaitu sebagai produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Yang ketiga, kumpulan rantai makanan membentuk jaring-jaring makanan. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan melakukan ulangan harian. Silakan anak-anak mengerjakan latihan soal yang ada pada Google Form yang Bu Guru tayangkan. Nah, silakan anak-anak klik link dan kerjakan sesuai dengan kemampuan anak-anak. Semoga sukses ya.
Jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan kita. Minimal kita harus melaksanakan 3M, yaitu kita harus selalu mengenakan masker. Yang kedua, selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Kemudian yang ketiga, selalu menjaga jarak dengan orang lain atau tidak berkerumun minimal 1,5 meter. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.